Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sosial media. Di sini ada 10 bahasan. Yang pertama ada definisi sosial media, berikutnya ada jenis dan contoh sosial media, ada cyberbullying, ada cyberstalking, berikutnya ada social network advertising, ada cybertrop, bot, jenis bot, bot tools, dan yang terakhir ada online virtual world. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari sosial media. Jadi, sosial media itu adalah media online yang dimanfaatkan oleh pengguna atau user sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram. Nah, di Facebook ataupun Instagram kita bisa kayak berbagi catatan pribadi maupun berbagi informasi kepada teman kita. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan contoh sosial media. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama ada proyek kolaborasi, ada blog dan microblog, ada konten, jejaring sosial, virtual game world, dan yang terakhir ada virtual social world. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proyek kolaborasi. Jadi proyek kolaborasi itu kayak semacam sebuah situs web yang mengizinkan penggunanya itu mengubah, menambah maupun menghapus konten-konten yang ada di situs web tersebut. Nah, contohnya itu kayak Wikipedia. Jadi di Wikipedia itu ketika kita membuat sebuah konten dan kita mengirimnya, nah orang lain itu bisa mengedit, menambah maupun menghapus konten-konten tersebut tanpa harus meminta izin kepada kita. Nah, itu termasuk proyek kolaborasi. Nah, contoh lain itu kayak GitLab. Kalau GitLab itu kayak sharing file project. Nah, di sana itu orang lain bisa mengedit file tersebut. Tetapi di GitLab itu memiliki batasan pengguna yang bisa mengedit. Berikutnya ada blog dan microblog. Kalau blog itu adalah sebuah jurnal pribadi yang ada di internet untuk berbagi catatan maupun pandangan pengguna tentang berbagai hal. Kayak contohnya itu berbagi berita. Nah, contoh blog itu ada WordPress dan Blogger. Kalau WordPress yang isinya berita kayak Kompasiana maupun Liputan 6. Berikutnya ada microblog. Kalau microblog itu kayak blog uh, cuma postingannya itu lebih sedikit, jadi lebih praktis, lebih ringkas, dan interaksinya itu lebih cepat. Nah, contohnya itu Twitter. Kalau di Twitter ketika kita posting sesuatu, posting konten, hanya bisa menulis sekitar kurang lebih 200 karakter, jadi lebih sedikit dibanding menulis di blog. Berikutnya yaitu konten. Jadi konten ini kayak semacam situs web yang di sana kita bisa saling berbagi konten seperti video, gambar maupun buku elektronik. Nah, contohnya itu YouTube. Kalau YouTube kita bisa sharing video. Nah, kalau DeviantArt itu kita bisa sharing gambar maupun foto. Cuma itulah. Berikutnya ada jejaring sosial. Jadi jejaring sosial ini kayak semacam aplikasi yang dia itu mengizinkan pengguna untuk saling terhubung dengan pengguna lain untuk berbagi catatan pribadi maupun berbagi informasi kepada teman kita. Nah, di jejaring sosial ini kita harus saling add, saling connect agar kita bisa melihat updatean dari teman kita. Nah, contohnya itu ada Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Nah, kalau di Facebook maupun LinkedIn kita kan harus saling add terlebih dahulu agar kita bisa melihat updatean dari teman kita. Kita bisa berbagi informasi kepada teman kita. Nah, kita harus saling add. Nah, itu bedanya jejaring sosial dengan microblog maupun blog yang sudah saya bahas di awal tadi. Berikutnya yang kelima ada virtual game world. Ini kayak semacam game 3D. Jadi bentuknya kayak dunia virtual yang dimana user itu tampil seperti bentuk avatar yang bisa berinteraksi selayaknya di dunia nyata. Nah, contohnya itu Trick Kingdom sama Pokemon Go. Kalau Pokemon Go itu yang saya tahu, kita itu diganti dengan bentuk avatar dan
kita kayak mencari sebuah Pokemon di dalam suatu lokasi tertentu, dan lokasi itu kayak semacam lokasi yang ada di dunia nyata kita. Kayak misalkan Pokemonnya ada di sekitar gedung mall, misalkan kita harus datang ke mall untuk mendapatkan Pokemon tersebut, kayak gitu sih. Berikutnya yang terakhir ada virtual social world. Nah di sini hampir mirip kayak game virtual game world, cuma bedanya itu lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya itu kayak map. Jadi map itu ada Google Earth sama Wikimedia. Kalau Google Earth, kalau kalian buka websitenya Google Earth, itu dia menampilkan sebuah bentuk bumi bulat, dan kita bisa menzoom untuk mencari daerah tertentu, dan itu bisa kita zoom ukuran yang paling besar, dan kita bisa mencari wilayah-wilayah tertentu. Nah, hampir sama dengan Wikimedia, cuma kalau di Wikimedia kita bisa searching langsung kayak misalkan kita mau mencari desa tertentu, misalkan desa A, kita searching desa A, dan itu langsung connect ke lokasi tersebut, kita langsung dicarikan lokasi tersebut. Itu sih bedanya. Nah berikutnya ada cyberbullying. Nah di cyberbullying ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Hidayani, NRP 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu cyberbullying dan cyberstalking. Yang pertama yaitu adalah cyberbullying. Dari definisi sendiri, cyberbullying itu adalah tindak kekerasan yang dialami oleh orang dewasa, anak-anak, remaja, bahkan orang tua, yang dilakukan oleh orang lain atau individu lain atau sekelompok orang lain di sosial media melalui internet. Nah, cyberbullying ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah exclusion. Exclusion sendiri dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah pengucilan. Social exclusion atau pengucilan adalah tindakan di mana seseorang dikucilkan dari sebuah grup melalui sosial media online. Nah, tindakan ini juga termasuk tidak mengikut sertakan orang tersebut dalam aktivitas grup. Ada juga yang namanya rejection dan ostracism. Ostracism itu tindakan mengabaikan dan mengucilkan, sedangkan rejection itu biasanya dilakukan secara lebih ke verbal dan eksplisit yang mengumumkan bahwa individu ini sudah tidak diinginkan dalam satu grup misalnya. Nah, bullying ini biasanya termasuk tindakan mengucilkan, memulai permusuhan yang dilakukan secara individu atau baik kayak intimidasi grup kayak gitu, secara fisikal atau verbal, dan non verbal abusing juga. Nah, biasanya social exclusion ini dilakukan oleh individu atau grup yang memiliki kekuatan atau wewenang yang lebih besar ketimbang individu atau grup yang dikecilkan, seperti itu. Yang kedua adalah pelecehan. Nah, pelecehan secara cyber atau biasanya kita sebut sebagai cyber harassment adalah tindakan pelecehan yang dilakukan melalui sosial media. Nah, pelecehan yang terjadi melalui sosial media ini tuh macam-macam bentuknya. Ada yang pelecehan seksual, pelecehan nama baik, dan lain-lainnya. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh Perempuan Mahardika di KBN Cakung, perempuan cenderung lebih banyak mengalami cyber harassment. Nah, perempuan itu juga sering banget dapat pelecehan seksual dari media sosial seperti itu. Nah, misalkan dapat gambar atau kalau enggak video-video yang enggak benar, atau enggak dapat SMS atau telepon yang dari orang yang tidak dikenal, terus habis itu bahkan orang yang terdekat kita pun bisa menyamar menjadi orang yang tidak dikenal untuk melakukan pelecehan ini terhadap korban, seperti itu. Nah, riset yang dilakukan oleh KBN Cakung ini mengatakan bahwa perempuan yang mengalami cyber harassment sebanyak 43,2%. Nah, 28% diantaranya itu mendapatkan kiriman atau gambar, video yang didapatkan dari orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal ya.
tapi kita nggak ngerti kalau itu dikenal atau enggak, karena kalau cyberbullying itu bisa dilakukan secara anonimus seperti itu. Nah, 15% diantaranya mendapatkan SMS atau telepon pelecehan seksual seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada frapping. Nah, frapping itu apa sih? Frapping itu adalah salah satu tindakan cyberbullying di mana pembulinya menggunakan social networking akun dari korban untuk memposting konten-konten yang tidak pantas dan buruk menggunakan nama si korban ini sendiri. Nah, contoh ringannya itu adalah ketika ada teman kita yang membaca akun Instagram, Twitter, atau Facebook kita dan memposting sesuatu yang tidak pantas untuk dipublish, tetapi menggunakan nama akun kita seperti itu. Bisa saja pelaku pembuli ini memposting kata-kata kotor atau memposting sesuatu yang rasis menggunakan akun kita, padahal faktanya itu bukanlah kehendak dari kita dalam memposting hal tersebut. Yang keempat ada trickery. Nah, trickery ini adalah salah satu tindakan cyberbullying yang dilakukan untuk membagikan informasi pribadi kita kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya trickery ini dilakukan oleh pelaku bully yang membujuk korbannya dengan cara mengajak berteman atau mengincar rasa kepercayaan kita sendiri agar kita percaya kepada pelaku bullying ini. Nah, setelah kita percaya kepada pelaku bullying ini, pelaku akan membagikan rahasia dan privasi dari korban ke orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada trolling. Nah, trolling ini adalah salah satu tindakan cyberbullying di mana pelaku bully akan secara intentionally membuat korban merasa kesal dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu adalah memposting komentar-komentar yang provokatif dan menyebalkan bagi menurut si korban kayak gitu. Nah, trolling ini bisa dijadikan alat untuk melakukan niat jahat juga, terus kayak provokatif juga kayak gitu. Yang keenam adalah catfishing. Catfishing itu adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dunia maya dengan tujuan untuk menipu individu atau kelompok lain. Nah, biasanya contoh di dunia nyatanya itu adalah ketika kita menemukan akun Instagram atau Facebook dengan nama atau foto yang tidak sesuai dengan pemilik aslinya, padahal kita tuh tidak tahu itu siapa kayak gitu kan. Bisa aja juga dia mencantumkan alamat palsu, nama palsu, keterangan atau biodata diri palsu dan sebagainya untuk menipu orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah cyberstalking. Cyberstalking sendiri itu adalah pembuntutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban melalui dunia maya. Nah, cyberstalking ini juga meliputi stalking, pencurian identitas, ancaman, vandalisme, dan lain-lain. Nah, cyberstalking biasanya dilakukan untuk menyerang suatu individu karena alasan dendam. Uniknya, cyberstalking ini bisa dilakukan oleh orang terdekat kita juga yang berniat jahat terhadap kita. Biasanya fans dari selebriti itu juga orang asing, bahkan anonimus pun ada. Nah, contoh dari cyberstalking ini yaitu salah satunya adalah pelecehan, terus digunakan untuk memeras rekening, terus melecehkan keluarga, dan mengancam korban untuk menakut-nakuti korban, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang social network advertising. Di sini ada definisinya. Definisi dari social network advertising yaitu sebuah iklan online yang berfokus pada situs jaring sosial seperti Twitter, Facebook, email, dan lainnya. Periklanan ini biasanya jauh lebih sering digunakan untuk menawarkan produknya terhadap customer yang ditargetkan. Karena cara ini jauh lebih mudah. Terus juga ada dampak dari periklanan ini dapat memanfaatkan informasi demografis untuk penargetan yang lebih efektif. Nah, pada kali ini saya akan membahas 4 macam dari social network advertising. Jadi yang pertama yaitu ada direct advertising. Ini adalah iklan yang mengajak langsung merek dari suatu produk tersebut. Iklan direct ini menawarkan suatu brand kepada pelanggan berdasarkan target yang tersegmentasi atau berdasarkan kemampuan untuk membeli sesuatu.
Nah, strategi ini biasanya ditujukan untuk menjangkau konsumen secara langsung dan tanpa perantara. Hal ini memberikan kesempatan kepada calon pelanggan untuk melakukan bisnisnya secara langsung dengan perusahaan. Contoh dari direct advertising ini ada email, telemarketing, dan lain-lain. Oke, lanjut yang kedua, itu ada advertising using an individual network of friends. Ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh satu orang dengan memanfaatkan relasi yang ada di sekitarnya. Strategi ini biasanya menggunakan pendekatan ke beberapa pengguna sosial media untuk mempromosikan produk mereka. Tentu aja di sini ada masalah etika dengan pendekatan ini, karena beberapa orang menganggap ini untuk mengeksploitasi hubungan pribadi menjadi keuntungan finansial perusahaan. Oke, lanjut yang ketiga ada indirect advertising through groups. Ini adalah sekelompok individu yang membuat situs jejaring sosial yang dapat diikuti oleh pengguna yang tertarik akan produk jasa tersebut. Situs ini menggunakan pendekatan secara memberikan informasi dan riwayat produk mereka. Pemasaran ini biasanya menggunakan sosial media sebagai blog, akun, atau forum dari produk perusahaan tersebut. Nah, contoh dari indirect advertising through groups ini itu ada fanpage, forum, dan lain-lain. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu ada viral marketing. Viral marketing ini adalah suatu bentuk pemasaran untuk mengkomunikasikan informasi suatu produk kepada masyarakat secara meluas dan berkembang. Pemasaran viral ini berkembang melalui jaringan internet yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak, layaknya seperti virus pada komputer. Teknik marketing ini menggunakan cara di mana konten yang dipasarkan semenarik mungkin sehingga bisa menjadi viral. Selanjutnya ada cyber troops. Nah, definisi dari cyber troops ini yaitu sekelompok orang yang bertugas untuk menangani atau mengawasi dunia maya dan seluk-beluk yang ada di dalamnya untuk meningkatkan dalam pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax. Tim cyber troops ini menyaring adanya peredaran isu negatif yang menjadi positif serta melakukan counter isu atau klarifikasi hal-hal yang tidak benar. Di sini ada sedikit contoh tentang apa yang dilakukan oleh cyber troops. Jadi pada tahun 2016 terdapat isu Rashmani, yaitu penarikan uang dalam jumlah besar secara bersama-sama di bank. Gerakan ini muncul saat kasus Basuki Cahayapurnama atau yang sering kita sebut sebagai Ahok tengah disidik oleh Barreskrim Polri. Pelaku mengajak masyarakat untuk menarik uang secara bersama-sama sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam upaya penegakan hukum Ahok. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas perbankan Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Abraham Christopher Pujiantoro. Jadi di sini saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan terkait dengan bot. Jadi bot di sini definisinya itu adalah suatu software aplikasi yang menjalankan tugasnya itu secara terotomasi pada suatu jaringan di internet. Sedangkan definisi lainnya itu adalah social media bot atau bisa disingkat dengan softbot. Itu definisinya adalah suatu algoritma komputer yang secara otomatis itu mampu menghasilkan konten dan juga berinteraksi dengan user di sosial media, yang biasanya bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dari user lainnya. Itu definisi dari bot dan juga social media bot. Kemudian selanjutnya ke jenis-jenis bot yang ada di internet. Untuk jenis bot sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu yang legitimate. Jadi legitimate itu adalah suatu bot yang dibuat dengan tujuan yang menguntungkan bagi user maupun layanan bisnis. Jadi dia tidak merugikan atau memberikan harm bagi user lainnya. Contohnya itu yang pertama itu ada monitoring bots. Jadi monitoring bots itu adalah suatu bot yang dia itu digunakan untuk mengawasi performa dan juga ketersediaan dari suatu website. Di mana bot ini biasanya melakukan pengecekan secara berkala terkait dengan melaporkan waktu load, yaitu seberapa lamanya kita meload suatu website, dia akan melaporkannya. Dan juga ada durasi downtime, jadi di suatu periode pelaporan itu berapa banyak sih durasinya suatu website itu mengalami down. Dan juga status dari suatu website, apakah website itu sekarang sudah bisa diakses atau tidak. Jadi semua pelaporan ini digunakan oleh sang pemilik dari website ini untuk mengecek aksesibilitas dari websitenya mereka dan juga availabilitas atau ketersediaan dari website mereka, sehingga mereka dapat mengecek juga dengan SLA dengan vendor mereka apakah SLA tersebut terpenuhi. Contohnya itu adalah Pingdom. Jadi Pingdom itu layanan yang bisa melakukan hal-hal tersebut, yaitu dia bisa melaporkan hal seperti waktu load, durasi downtime,
analisis terkait mengapa suatu website mengalami down, dan juga lain sebagainya. Kemudian contoh kedua itu dari bot yang legitimate itu ada chatbot. Jadi bot ini adalah suatu bot yang mampu meniru percakapan manusia dengan membalas user dengan respon yang telah ditentukan. Biasanya digunakan sebagai customer service di perusahaan di sosial media. Jadi bot ini itu tergantung dari seberapa pelatihan yang diberikan kepada bot itu atau learning yang dimiliki oleh bot itu. Jadi masing-masing chatbot itu levelnya itu berbeda-beda. Ada yang levelnya masih rendah dan juga levelnya sangat tinggi. Kalau levelnya sangat tinggi itu biasanya menggunakan artificial intelligence atau machine learning. Untuk contohnya sendiri itu ada Ica-Ica. Jadi Ica-Ica seperti yang kita ketahui itu ada aplikasi di Line itu, suatu bot yang kita bisa ajak ngobrol. Kalau kita memberikan suatu, bot tersebut dapat membalasnya dengan suatu respon tertentu. Kemudian selanjutnya ada search engine crawler bots. Jadi ini ada bot yang tugasnya itu mereview konten dari semua website yang kemudian akan mengindeks website tersebut berdasarkan hasil reviewnya, sehingga website tersebut itu dapat muncul pada hasil pencarian user di pada mesin pencarian. Contohnya itu pada Google, Bing, dan Yahoo masing-masing memiliki search engine crawler bot-nya. Jadi cara kerja mereviewnya itu dia mereview kontennya itu melihat berbagai aspek. Aspek utamanya biasanya saya ketahui itu seberapa website itu tersebut direferensikan oleh website lainnya. Semakin tinggi website tersebut direferensikan, maka biasanya nilainya semakin bagus untuk di indeksnya. Kemudian selanjutnya itu ada jenis bot yang kedua, itu adalah bot yang malicious. Jadi bot yang malicious adalah suatu bot yang dibuat dengan tujuan untuk merugikan dan juga melanggar hukum. Jadi kebalikannya dengan bot yang legitimate tadi. Untuk contohnya itu yang pertama ada Scrapbot. Jadi Scrapbot ini suatu bot yang dia itu mampu mengambil semua konten dan informasi dari suatu website tanpa memedulikan izin dari pemilik websitenya. Nah, bot ini bisa digunakan untuk tujuan yang tidak baik, seperti menduplikasi konten website dan juga pelanggaran hak cipta. Kenapa bot tersebut adalah bot yang malicious? Karena biasanya digunakan untuk tujuan yang tidak baik seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya itu ya menduplikasi konten di mana dia itu mengambil semua konten website dari website orang lain, dan dia itu sang hackernya ini atau sang pengguna Scrapbotnya ini mengunggah semua kontennya ke websitenya dia, sehingga dia mengalihkan traffic yang harusnya pergi ke website yang asli ke websitenya si pengguna Scrapbot ini. Itu yang menduplikasi konten. Kemudian selanjutnya ada bot, contohnya itu ada spam bot. Jadi kalau spam bot ini adalah suatu tipe bot yang digunakan untuk mengirimkan pesan spam. Pesan spam sendiri adalah suatu pesan yang tidak pantas dan juga tidak relevan, yang biasanya dikirimkan ke banyak user sekaligus. Nah, spam ini biasanya berupa suatu iklan atau bahkan scam dan juga malware. Jadi kalau kita mendapatkan pesan-pesan yang biasanya kita tidak ketahui, dari nomornya tidak ketahui atau pengirimnya tidak ketahui, yang isinya biasanya berupa promosi, maka biasanya kemungkinan besar itu adalah spam. Kemudian yang terakhir itu contoh bot malicious adalah scalper bot. Jadi scalper bot ini adalah suatu bot yang dia itu mampu menargetkan website tiket untuk membeli tiket dalam jumlah yang besar. Seketika suatu pemesanan dibuka sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi dia itu cara kerjanya seperti calo, dimana misalnya kita ada website penjualan tiket konser, dan waktu seketika penjualan dibuka, maka scalper bot ini akan memborong semua tiket sehingga kita akan kehabisan tiket, dan akhirnya kita harus membeli ke sang pengguna scalper botnya ini dengan harga yang lebih tinggi. Untuk penjelasan terkait bot, sekian, akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, baik. Nama saya Ainul, NRP 052117400002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan bot tools. Nah, bot tools sendiri di sini kita mengambil ada 3 contoh. Yang pertama itu ada Chatful. Nah, di mana ini merupakan salah satu bot untuk Facebook yang paling populer dan paling mudah digunakan. Nah, selain itu ini juga gratis dan juga penggunanya sudah mencapai 500.000 pengguna lebih per bulannya. Nah, di Chatful ini juga menyediakan opsi untuk berbayar, yang mana user harus membayar $30 per bulan jika mereka ingin tidak ada iklan di dalamnya. Nah, selanjutnya
cara kerja dari Chatful ini yaitu dengan mengikat akun Facebook Anda dan hanya memungkinkan Anda untuk bekerja dengan halaman yang dapat Anda akses. Nah, setelah Anda memilih halaman mana yang ingin Anda tambahkan bot, itu jadi menciptakan template dasar yang terdiri atas pesan selamat datang dan jawaban default. Intinya, di Chatful ini itu kita membuat semacam chatbot di Facebook kita. Jadi ketika misalkan ada orang yang mengechat atau pertama kali membuka Messenger Facebook dengan kita, maka salah satu yang dilakukan oleh Chatful ini yaitu memberikan template awalnya. Nah, ini ada video untuk contohnya. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu contoh cara pembuatan dari Chatful. Nah, di sini misalkan kita ingin membuat sapaan awal ketika ada orang yang mulai berpesan dengan kita menggunakan Messenger Facebook. Nah, caranya sangat mudah, yaitu cukup dengan menambahkan gambar, menulis tulisan kita, dan tinggal menambahkan beberapa kategori dan nanti akhirnya bisa diterapkan di akun kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selain itu di sini juga bisa mengirimkan pesan ke pengguna lain yang sedang chat dengan akun Facebook kita. Nah, selanjutnya di sini ada Motion AI, yaitu merupakan salah satu bot yang sederhana karena dalam pembuatannya itu menggunakan metode drag and drop. Jadi di sini itu tidak diperlukan skill yang mumpuni untuk menggunakan Motion AI ini. Nah, sehingga orang akan merasa mudah menggunakan Motion AI ini. Nah, selain itu, bot ini juga dapat dihubungkan dengan nomor SMS, email, obrolan web, dan integrasi Facebook Messenger. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan dari Motion AI. Nah, ini adalah dashboard pembuatannya. Nah, dalam pembuatannya di sini cukup kita pergi ke My Bots dan Create Bot. Nah, di sini tinggal kita pilih-pilih saja menu apa saja yang akan kita masukkan ke dalam chatbot kita. Nah, di sini kita mulai dengan pembuatan nama dari bot kita. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada semacam kayak alurnya gitu. Dan nanti ketika ingin menambahkan, kita tinggal menambahkan beberapa modul. Misalnya di sini number collection dan lain sebagainya, tinggal kita select saja. Lalu yang ketiga, di sini bot toolsnya yaitu ada bot analytics. Yang mana bot ini itu berbeda dari kedua bot sebelumnya. Bot ini digunakan untuk mengukur metrik atau data statistik penting terkait bot yang telah diluncurkan. Selain itu, juga dapat melacak percakapan secara real time. Lalu tools ini membantu kinerja bot dan menjaga keterlibatan dan retensi tetap tinggi. Intinya dari dua tools sebelumnya itu lebih ke pembuatan chatbot yang nantinya berhubungan dengan orang lain atau customer kita. Nah, di bot analytics ini itu digunakan untuk menganalisa hasil dari metrik data statistik penting terkait apa yang telah dilakukan oleh bot-bot yang ada di sosial media kita yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari cara kerja bot analytics ini. Nah, jadi semboyan dari bot analysis ini yaitu bot ini itu membantu menganalisa hasil dari matriks percakapan yang ada dari bot-bot yang lain. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa di sini mereka bisa membantu dari masalah yang dialami oleh orang-orang, yaitu ini, if you cannot measure it, you cannot improve it. Jadi di sini bot analytics menyediakan tools untuk menganalisa dari bot-bot yang telah dibuat untuk meningkatkan kinerja dari strategi bisnis yang telah dibuat. Nah, baik untuk meningkatkan engagement maupun untuk
meningkatkan retention. Nah, selanjutnya selain dari 3 bot tadi sebenarnya ada banyak bot developer tools and messaging landscape, mulai dari Chatful seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ada juga with.ai, sebenarnya di API.ai juga ada. Di analytics tadi ada, selain bot analytics ada juga bot metrics dan lain sebagainya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu terkait dengan online virtual world. Definisi dari online virtual world ini yaitu lingkungan komunitas online berbasis komputer yang dirancang dan dibagikan oleh individu sehingga mereka dapat berinteraksi dalam dunia simulasi yang dibuat khusus. Nah, penggunanya bisa berinteraksi satu sama lain dalam dunia simulasi ini menggunakan model grafis berbasis teks 2 dimensi atau 3 dimensi yang disebut avatar. Nah, intinya dalam online virtual world ini itu kita bisa berinteraksi dengan orang lain sesama pengguna online virtual world dengan mengatasnamakan diri kita menggunakan inisial atau avatar tertentu. Nah, untuk mengontrol avatar tersebut, kita bisa menggunakan perangkat input seperti keyboard untuk membuat percakapannya, mouse untuk gerak-geriknya, maupun command input device yang dirancang khusus sesuai dengan aplikasi maupun penyedia online virtual world. Nah, kemudian jenisnya itu ada 2. Yang pertama ada entertainment based atau game based, dan yang kedua adalah social interaction based. Nah, dalam entertainment based atau game based, ini intinya itu online virtual world tadi itu kita gunakan untuk bermain bersama dengan orang lain. Nah, contohnya itu sekarang banyak sekali game-game digital yang di situ menuntut kita untuk bisa bekerja dengan atau bermain dengan orang lain. Contohnya itu ada Point Blank dan lain sebagainya. Nah, entertainment based atau game based ini sendiri itu diprakarsai sejak tahun 1990-an sejak peluncuran game 3D multiplayer. Nah, dalam kategori dunia virtual ini, pengguna bermain game melalui avatar mereka, dan dunia virtual ini sangat dipengaruhi oleh fantasi, fiksi ilmiah, dan genre anime, sastra, dan film. Nah, intinya dari entertainment based atau game based ini yaitu hanya untuk entertainment atau suka-suka saja bermain game dengan orang-orang lain yang juga ikut di virtual world ini. Kemudian yang kedua adalah social interaction based. Intinya di sini kata kuncinya yaitu social interaction, yaitu kita berinteraksi dengan orang lain yang sesama berada di online virtual world. Contohnya itu ada salah satu aplikasi yang namanya Second Life. Di situ kita bisa berinteraksi dengan orang lain yang juga sesama pengguna. Namun di situ disarankan untuk hanya orang-orang yang sudah dewasa atau 17+. Nah, meskipun lebih mudah dari dunia game, dunia virtual sosial ini dengan cepat mendapatkan popularitas, terutama dalam organisasi pendidikan, politik, komersial, dan militer. Nah, di dalam social interaction based ini, kita sebagai pemain atau menggunakan online virtual world ini bisa semacam menjelajah di dunia virtualnya, berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan mereka menggunakan avatar yang mewakili dari diri kita. Nah, sebagai dunia virtual, tentunya ada peluang terjadinya kejahatan di virtual world. Nah, pengguna berinteraksi. Nah, dari hasil atau dari interaksi antar pengguna tadi itu memungkinkan adanya kejahatan yang terjadi. Di antaranya di sini kita bagian ada 3 kategori. Yang pertama ada economic crimes, yaitu terkait dengan kejahatan ekonomi atau yang berhubungan dengan uang. Yaitu yang pertama di sini kita menemukan ada financial fraud, yaitu semacam melakukan social engineering menggunakan embel-embel meningkatkan experience atau XP pengguna dalam permainan. Nah, di sini biasanya itu orang yang melakukannya membujuk orang yang lain untuk membagikan kode ataupun password dari akun bank atau akun keuangan mereka yang nantinya itu diiming-imingi dengan akan menambah XP dari akun mereka yang terkoneksi dengan online virtual world ini. Nah, tentunya saja ini sangat merugikan bagi orang yang terkena financial fraud. Kemudian yang kedua ada money laundering, yaitu pencucian uang dengan menggunakan mata uang yang berada di dalam dunia virtual. Nah, ini juga cukup berbahaya karena di dalam online virtual world ini kita bisa bertransaksi menggunakan mata uang yang ada di sana dan kita bisa mengkonversi uang kita menggunakan uang tersebut dan nantinya bisa kita bagi secara bebas tanpa adanya pihak lain
yang memberikan peraturan di sini. Kita bisa bebas pajak dan sebagainya, yang mana itu pasti bisa merugikan negara maupun pihak lain yang seharusnya kita berkewajiban untuk melakukan itu. Nah, di sini kita bisa melakukan money laundering di online virtual world. Kemudian, selain itu ada extortion atau pemerasan. Nah, pemerasan uang dengan mata uang yang berada di dalam dunia virtual ini, contohnya itu, misalkan kita bermain di online virtual world itu, kemudian data kita ternyata itu diambil oleh mereka, dan kemudian kita diancam untuk melakukan atau membayar sesuatu untuk membeli item sesuatu, dan jika tidak maka data kita itu akan disebarkan. Nah, itu juga termasuk dalam economic crimes, yaitu extortion atau pemerasan. Nah, selanjutnya yaitu sexual crimes. Di sini adalah berhubungan dengan hal seksual. Contohnya itu ada child abuse image, yaitu pedofil sembunyi di balik avatar dengan umur tertentu untuk menyaksikan gambar anak-anak yang dianggap tidak layak. Nah, di sini itu sangat berbahaya sekali dengan adanya child abuse image ini, karena bisa mengganggu orang-orang atau anak-anak yang masih di bawah umur. Biasanya itu terjadi di game-game orang yang dewasa semacam Second Life dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada age play, yaitu melakukan atau menawarkan tindakan seksual di balik avatar di bawah umur. Nah, ini juga sangat berbahaya di dunia online virtual world, karena selain kurangannya ada pengawasan oleh orang lain semacam orang tua dan sebagainya, di sini para sexual crimes itu mudah untuk membujuk orang lain dengan menggunakan avatar-avatar tertentu yang nantinya bisa mengarah ke age play. Nah, lalu kategori ketiga ada stalking atau griefing, yang mana ketika seseorang menjadi pusat perhatian dari avatar tertentu. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya tidak ada niat untuk bermain di dalam dunia virtual. Nah, tujuannya itu hanya untuk melecehkan dan mengintimidasi pengguna lainnya. Nah, misalkan di sini kita sudah mengetahui bahwa si A adalah target kita, dan kita mengetahui akunnya apa, lalu kita mengarahkan teman-teman kita untuk masuk ke game atau virtual world itu untuk mengintimidasi atau melecehkan si orang tersebut di dalam game virtualnya, dan lalu menyebarkan hasil intimidasi tersebut ke orang lain, sehingga mereka akan merasa terintimidasi bukan hanya di dunia virtual, tapi juga berimbas ke dunia asli atau dunia nyata mereka. Nah, mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan online virtual world, dan juga tadi macam-macam dari bot tools.